Selamat pagi, anak-anak yang terkasih, para orang tua, dan Bapak Ibu Guru yang kami kasihi. Hari ini kita memasuki pendalaman Advent yang kedua. Seperti yang anak-anak lihat, lilinnya menyala 2. Kalau minggu lalu yang menyala hanya lilin pertama, yaitu lilin harapan. Nah, sekarang tambah lagi 1 yang menyala, yaitu lilin kasih atau love. Nah, tema kita pada pendalaman Advent yang kedua ini adalah gereja kecil. Ya, gereja kecil. Apa dan siapa gereja kecil yang dimaksud hari ini? Dari gambar di bawah ini, Bu Christine yakin kamu bisa paham. Ini gambar apa? Ya, gambar keluarga yang sedang berdoa. Nah, mengapa keluarga ini disebut dengan gereja kecil? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pendalaman ini, mari kita menyiapkan hati kita dengan bernyanyi. Datanglah ya Yesus. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang kami terima hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengikuti pendalaman Advent yang kedua ini dengan sungguh-sungguh. Kami percaya, meskipun pendalaman Advent ini dilakukan secara online, tetapi berkat-Mu tetap sama, mengalir bagi kami semua, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ya, gambar ini adalah, seperti judulnya, adalah gambar keluarga, my family. Anak-anak, apa yang kamu ingat atau apa yang kamu rasakan ketika disebutkan keluargaku? Ketika kamu mengingat keluargamu, apa yang kamu rasakan? Apa yang paling kamu ingat? Nah, temukan 3 kebiasaan baik dalam keluargamu yang paling kamu sukai, atau yang paling menarik bagi kamu. Coba kamu ingat-ingat
3 kebiasaan baik dalam keluargamu yang paling kamu sukai. Terus, kira-kira menurut kamu, mengapa kamu menyukai itu? Nah, simpan dulu ya. Tapi harus dipikirkan supaya nanti pendalaman di slide berikutnya anak-anak bisa paham. Jadi di sini harus anak-anak temukan sendiri dulu dalam hati, dalam pikiran diingat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mendalami lebih dalam lagi, mari kita dengarkan bacaan kitab suci pada hari ini. Inilah Injil Lukas, ayat bab 3, ayat 10 sampai dengan ayat 18. Dimuliakanlah Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, Yohanes Pembaptis ini pasti anak-anak sudah kenal ya. Kalau Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet dan Zakaria. Yohanes Pembaptis lahir ketika orang tuanya itu sudah cukup tua, ya. Dan setelah itu Yohanes itu menghabiskan waktunya di padang gurun untuk berdoa dan berpuasa. Kenapa? Karena dia sedang mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan tugas yang sangat penting, yaitu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nah, setelah dia selesai berdoa dan berpuasa, dia turun ke kota lalu mengajar orang banyak. Seperti ajarannya minggu lalu dan hari ini kita dengarkan bacaannya. Tujuannya adalah supaya orang-orang ini bertobat dulu sebelum Yesus datang dan mengajar mereka. Nah, jadi Yohanes itu mempersiapkan. Anak-anak bisa membayangkan ya, kalau ada pesta,
Pesta besar biasanya ada persiapan kan, supaya orang-orang siap. Nah, Yohanes inilah yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Hari ini dia memberikan nasihat atau ajaran tentang pertobatan. Pertobatan yang diwujudkan dengan apa? Berbagi pakaian dan makanan. Lalu, jujur dalam tugas dan pekerjaan. Jangan merampas, jangan curang, jangan menipu, dan jangan mencuri. Kira-kira 3 ajaran ini yang disampaikan oleh Yohanes pada hari ini. Disampaikan kepada orang-orang yang datang kepadanya dan ingin dibaptis. Nah, anak-anak, dari ketiga ajaran Yohanes tentang pertobatan hari ini sebenarnya sudah sangat sering kita lakukan. Nah, contohnya Bu Christine kasih tahu nih, yang pernah dilakukan oleh sekolah kita. Mungkin ada kamu di sini atau kakak kelas kamu, ya, atau mungkin adik kelas kamu. Ini adalah sekolah kita memberikan bantuan air bersih kepada orang-orang yang kekurangan air, ya. Lalu ini teman-teman kita yang menjahit masker lalu kemudian membagikannya ke siapa saja tanpa harus memandang apakah ini satu suku, satu agama dengan saya. Nah, ini juga teman-teman kita, adik-adik, kakak-kakak kelas kita yang ke panti asuhan berbagi makanan, berbagi pakaian, ya, dari yang dikumpulkan dari kerelaan dari anak-anak, juga orang tua yang mau berbagi. Nah, ini juga ada ini anak-anak yang sedang, entah itu sedang misa online dari sekolah atau ujian online, anak-anak juga sudah berusaha untuk jujur, ya, dalam tugas dan pekerjaan tadi, ya. Anak-anak jujur meskipun bisa melihat catatan, melihat buku, tapi anak-anak jujur mengerjakan sesuai dengan peraturan. Nah, itu anak-anak sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Yohanes hari ini. Nah, juga sekolah kita berbagi nih kepada lembaga kesehatan kayak puskesmas, ya, alat-alat kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan orang-orang pada saat ini. Nah, ini udah banyak ya yang sudah kita lakukan dan pasti masih banyak lagi yang sudah kita lakukan. Pertanyaan Bu Christine adalah, bagaimana sih caranya agar kita dapat melakukan dan melanjutkan perbuatan-perbuatan baik tadi? Yang berbagi seperti ini, ya, yang berbagi air, berbagi masker, berbagi ke panti asuhan, jujur dalam tugas, berbagi kepada lembaga kesehatan. Kira-kira bagaimana sih caranya supaya kita bisa melakukan seperti tadi? Nah, dimulai dari mana? Apakah itu tugas sekolah saja? Nah, ternyata hari ini pesannya adalah semua kebiasaan baik itu sebenarnya dimulai dari keluarga kita masing-masing. Nah, dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti berdoa bersama, lalu membaca kitab suci bersama, atau bisa misa online juga, ya. Lalu makan bersama, berdoa dulu baru makan bersama. Di sini akan kelihatan semangat berbagi juga. Lalu melakukan rekreasi bersama, enggak harus keluar kota atau keluar rumah, tapi di dalam rumah, ya, di ruang tamu atau juga di halaman. Juga membagi tugas bersama. Ya, papa mungkin bekerja, mencari nafkah, mama mendampingi anak-anak, lalu anak-anak juga belajar dengan sungguh-sungguh, juga ikut beres-beres, ya, apa yang bisa kamu lakukan. Nah,
kebiasaan mana yang paling sering dilakukan oleh keluargamu? Dari 5 kebiasaan ini, kebiasaan mana yang paling sering dilakukan oleh keluargamu? Coba diingat. Ya, dipilih ya, mana yang paling sering dilakukan. Nah, anak-anak, kebiasaan-kebiasaan tadi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh di keluarga itu akan menciptakan keluarga yang saling mengasihi, ya saling sayang, saling berbagi. Nah, kalau keluarga sudah saling sayang, sudah saling mengasihi, maka keluarga ini, anggota keluarga ini kalau pergi keluar, dia juga akan mengasihi orang lain, mengasihi alam. Ya, kalau di keluarga sudah saling mengasihi. Nah, itulah anak-anak mengapa disebut tadi keluarga itu sebagai gereja kecil. Yakni keluarga yang melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti berdoa, membaca kitab suci, misa, berbagi, saling mengasihi, berbagi tugas dengan baik. Ya, itu adalah gereja kecil. Karena apa? Karena melaksanakan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Nah, berarti coba nanti dicek apakah keluargaku sudah termasuk atau disebut dengan gereja. Semoga lewat pendalaman Advent yang kedua ini, kita semua berusaha untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti tadi dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga pelan-pelan keluarga kita bisa termasuk menjadi gereja kecil. Semangat anak-anak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik bersama dengan papa, mama, adik, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Demikian pendalaman iman kita hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang kami terima selama pendalaman Advent yang kedua ini. Kami mohon berkatilah keluarga kami, berikan damai, kesehatan, dan rezeki yang kami butuhkan. Bantulah kami agar mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga kami seperti yang Engkau ajarkan. Semoga keluarga kami menjadi gereja-gereja kecil yang melakukan dan mewartakan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendalaman Advent kita yang kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi untuk mewartakan kasih Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Sampai jumpa dalam pendalaman iman Advent berikutnya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes!